Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan fikih Ramadan. Malam hari ini kita membahas tentang salat tarawih. Yang pertama, sejarah sholat tarawih ini Rasulullah pertama kali melakukannya tanpa disengaja dengan berjamaah. Jadi kisahnya dari sebuah riwayat yang terindikasi ini dikerjakan Rasulullah di tahun terakhir Ramadan yang beliau jalani sebelum beliau meninggal dunia. Di malam pertama Ramadan beliau sholat tarawih sendirian. Nah, kemudian ada beberapa sahabat yang tahu bahwa Rasulullah sholat sunnah, maka kemudian beberapa sahabat bermakmum kepada beliau. Dan malam pertama ini beliau sholat tarawih sepertiga malam, berarti sekitar ba'da Isya sampai sekitar jam 10. Kemudian di malam yang kedua, ternyata jumlah sahabat yang mengikuti sholat ini lebih banyak. Dan sholatnya pun lebih panjang, yaitu sampai tengah malam, sekitar sampai jam 12 malam. Kita bisa bayangkan sholat tarawihnya sampai jam 12 malam. Maka kemudian selesai sholat ini, ada salah seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau sholat ini jangan sampai setengah malam, tetapi kita penuhi malam Ramadan ini dengan sholat, sampai nanti menjelang subuh." Akhirnya di malam yang ketiga Rasul ternyata mengiyakan permintaan sahabat ini, sehingga Rasulullah sholat tarawih bersama para sahabat sampai mendekati azan subuh, sampai para sahabat mengatakan hatta khosina ala nudrikal falah, sampai kami khawatir sampai rumah jangan-jangan kami tidak ada waktu untuk sahur karena sudah dekatnya dengan azan subuh. Kita bisa bayangkan bagaimana kekuatan Rasulullah dan para sahabat sholat dari ba'da Isya sampai menjelang subuh. Yang jadi makmum saja sudah luar biasa, apalagi Rasulnya, karena Rasulullah satu malam pun itu beliau membaca Al-Quran dengan jahar. Ini tidak hanya kekuatan fisik tetapi kekuatan iman yang luar biasa. Akhirnya di malam yang keempat, sahabat yang menunggu sholat tarawih itu sudah memenuhi Masjid Nabawi. Kejadian ini setelah perang Khaybar, yaitu setelah Rasulullah merenovasi masjid dengan cara meluaskan Masjid Nabawi. Kejadian ini terjadi ketika Masjid Nabawi luasnya 1000 meter persegi. Kalau lebar 20 meter berarti ke belakang 50 meter. Sahabat penuh, bahkan sampai di luar masjid. Tetapi ternyata sampai tengah malam Rasulullah tidak keluar. Akhirnya Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwa mulai malam hari itu memang Rasul sengaja tidak mengadakan sholat tarawih karena beliau khawatir kalau ini dijadikan kebiasaan terus-menerus nanti akan ada syariat baru di mana sholat tarawih nanti diwajibkan. Karena begini, selama Rasul masih hidup dan wahyu terus turun, masih ada kemungkinan syariat baru turun. Dan Rasul ini karena sangat kasih dan sayangnya kepada umatnya, jangan sampai umatnya itu mendapat banyak kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sampai beliau menjaga seperti itu agar umatnya tidak terlalu berat ketika menjalankan syariat ini. Maka sampai akhir Ramadan tidak dikerjakan lagi sholat tarawih dengan berjamaah. Jadi hanya 3 malam pertama saja. Makanya Ibunda Aisyah mengatakan sebetulnya ini kejadian tidak sengaja.
Walaupun sholat tarawihnya itu memang disyariatkan, ya, disyariatkan dan disunahkan. Maka kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ternyata beliau selama memerintah 2 tahun juga tidak menyelenggarakan sholat tarawih dengan berjamaah. Begitu Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, kemudian Khalifah dipegang oleh Umar bin Khattab. 2 tahun pemerintahan Umar bin Khattab, beliau juga tidak mengadakan sholat tarawih berjamaah. Sampai akhirnya ada satu sahabat yang bernama Abdurrahman bin Abdul Qori menceritakan, suatu malam saya keluar ke Masjid Nabawi bersama dengan Umar bin Khattab. Ternyata di situ ada satu pemandangan yang sudah lazim sebetulnya. Banyak orang sholat tarawih dengan sendiri-sendiri. Sebagian sendirian, sebagian juga berjamaah, tetapi dengan beberapa imam yang berbeda-beda. Akhirnya Umar membuat satu kebijakan sejak saat itu agar para sahabat ini dijadikan satu imam ketika sholat tarawih. Maka sejak saat itulah beliau membuat satu kebijakan dilaksanakan sholat tarawih dengan cara berjamaah selama 1 bulan penuh. Yang dijadikan imam adalah Ubay bin Ka'ab. Dan sejak itulah ada program baru takmir Masjid Nabawi saat itu, yaitu memasang lampu. Jadi ternyata masang lampu saja itu baru terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ketika menyelenggarakan tarawih berjamaah. Sebelumnya kalau mereka sholat isya dan sholat subuh, kondisi masjid itu gelap. Ini sejarah singkat. Sholat tarawihnya disunahkan, ya, tetapi dikerjakannya dengan berjamaah secara satu imam dengan bersama-sama baru bisa dikerjakan 1 bulan penuhnya itu pada masa Umar. Adapun pada masa Rasul baru dikerjakan 3 malam yang pertama. Ini menunjukkan Umar bin Khattab tidak mengadakan perkara yang bid'ah karena memang ada ajarannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Rasul tidak mengadakan tarawih 1 bulan penuh karena saat itu beliau khawatir kalau sholat tarawih itu diwajibkan. Adapun setelah Rasul wafat, syariat sudah sempurna, tidak ada lagi kekhawatiran kalau tarawih itu diwajibkan, maka Umar bin Khattab kemudian mengadakan sholat tarawih dengan berjamaah selama 1 bulan penuh. Dan Rasul juga memberikan perintah kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunnahku dan juga sunnah khulafa'ur rasyidin sepeninggalku. Berarti seluruh kebijakan khulafa'ur rasyidin. Misalnya kebijakan Umar yang mengadakan sholat tarawih berjamaah selama 1 bulan penuh itu juga termasuk sunnah yang diperintahkan untuk dikerjakan oleh kaum muslimin. Ini berkaitan dengan sejarah sholat tarawih. Kemudian kenapa dinamakan tarawih? Karena ini berasal dari kata ar-rohah, istirahat. Karena sholat tarawih itu Rasul biasa mengerjakan setiap 4 rakaat. Misalnya dikerjakan 2 rakaat salam, setiap 4 rakaat beliau duduk istirahat sebentar. Kemudian nanti sholat kembali 4 rakaat istirahat lagi. Dan masalah jumlah rakaatnya dari dulu sudah terjadi perbedaan pendapat. Jumhur ulama tidak membatasi batasan jumlah rakaat tarawih. Jadi silakan kalau mengerjakan 11 rakaat juga sah, 23 rakaat juga sah. Ya. Artinya ini sesuai dengan kelonggaran masing-masing jamaah. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan masalah fadilah. Sebelumnya berkaitan dengan jumlah rakaat tadi, jumhur ulama termasuk 4 imam mazhab, mereka tidak membatasi jumlah rakaatnya. Sehingga Umar bin Khattab sekalipun itu ketika mengadakan tarawih juga 23 rakaat. Tetapi pada masa Umar bin Abdul Aziz, waktu itu sholat tarawih di bawah kepemimpinan beliau dijadikan 11 rakaat. Jadi ini jumlah rakaat ini tidak mengikat. Yang terpenting adalah malam Ramadan dihidupkan dengan dengan sholat tarawih. Adapun Syekh Albani mengatakan beliau berfatwa bahwa sholat tarawih dikerjakan dengan 11 rakaat. Ini secara sekilas perbedaan pendapat yang muktabar, yang intinya harus saling menghargai.
Kemudian yang berikutnya, fadilah sholat tarawih. Ada dua hadis yang menunjukkan fadilah sholat tarawih. Yang pertama, Rasulullah bersabda, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam di malam Ramadan dengan penuh iman dan ikhtisab, beriman akan ganjaran Allah dan mengharap ganjaran dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Imam Nawawi menjelaskan makna qiyam Ramadan di sini adalah sholat tarawih. Berarti sholat tarawih yang kita kerjakan setiap malam nanti di bulan Ramadan, insya Allah berfadilah, dosa-dosa kita yang dulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama mensyarah hadis ini dengan lebih luas. Qiyam Ramadan adalah seluruh ketaatan yang dikerjakan untuk menghidupkan malam bulan Ramadan. Dan tarawih ini tidak harus dikerjakan dengan berjamaah. Jadi misalnya ada yang tarawih di rumah, sendirian pun juga dibolehkan. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan sholat tarawih boleh sendirian, boleh berjamaah, tetapi yang afdal dikerjakan dengan berjamaah. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah bersabda, innahu man qoma ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah. Sesungguhnya barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka ditulislah baginya pahala seperti pahala orang yang sholat satu malam penuh. Berarti nanti setiap malam Ramadan kita usahakan sholat tarawih bersama imam sampai selesai, sampai witir. Maka fadilahnya ditulis bagi kita pahala seperti orang sholat satu malam penuh. Dan alhamdulillah sholat tarawih di lingkungan kita tidak makan waktu yang panjang. Karena asbabul wurud hadis ini adalah ketika tadi di hari yang kedua Rasulullah sholat tarawih sampai tengah malam, kemudian sahabat minta andekan sholat tarawih itu diperpanjang sampai mendekati azan subuh, itu Rasul menjawabnya dengan hadis ini. Barang siapa yang sholat sampai imam selesai, maka ditulis baginya pahala seperti orang sholat satu malam penuh. Jadi beliau mengatakan tidak harus sampai mendekati azan subuh. Kita sholat tadi sudah sampai tengah malam saja, asal selesai bersama imam, maka sudah ditulis fadilah seperti ini. Apalagi kita hari ini, insya Allah sholatnya juga tidak sampai tengah malam, mungkin tidak sampai juga 30 menit. Yang penting sampai witir selesai, sudah dapat fadilah ini. Adapun nanti ketika bangun tidur kita mau sholat tahajud lagi, maka tidak ada masalah. Yang penting nanti kita tidak perlu mengulang witir kembali. Ini mari kita sama-sama memanfaatkan momentum ini, karena namanya sholat tarawih itu adalah sholat sunnah di malam hari bulan Ramadan. Bagaimana kalau dikerjakan di luar bulan Ramadan? Tidak boleh. Karena yang namanya tarawih itu adalah ibadah sholat malam di bulan Ramadan. Mengerjakan tarawih di luar Ramadan itu sama saja seperti kita sholat zuhur di waktu asar, sudah bukan tempatnya lagi. Termasuk misalnya zakat fitrah, bolehkah dikerjakan di bulan Syawal? Jawabannya juga tidak boleh, karena setiap ibadah itu masing-masing sudah ada waktunya sendiri-sendiri yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian sedikit pembahasan berkaitan dengan masalah sholat tarawih. Mudah-mudahan nanti kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.